Baik, selamat sore semuanya. Sore. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membuat sebuah podcast yang bertemakan tentang etika, sikap kritis, dan tanggung jawab sosial warga negara. Dan kami mengambil judul dari kejadian yang hangat dan baru-baru yang terjadi, yaitu tentang banjir di Sumatera. Dan saya di sini berperan sebagai pandangan masyarakat terhadap banjir tersebut. Dan juga Saya Julian berperan sebagai narasumber. Saya Randi berperan sebagai host. Dan saya Zaidan Fadli sebagai pandangan pemerintah. baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Baik, kali ini kami akan membahas tentang banjir di Sumatera yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Langsung saja saya memulai dari Bung Julian sebagai narasumber. Bagaimana pendapat Anda melihat banjir Sumatera yang terjadi sejak 25 November lalu? Baik, terima kasih Bung Randi atas undangan dan kesempatannya untuk hari ini. Ya. Pertama mungkin saya turut berbelasungkawa pada teman-teman korban kita di Sumatera. Semoga diberi ketabahan. Oke, mungkin pandangan dari saya, banjir ini udah pasti mengingatkan kita bahwa masalah lingkungan di Sumatera ini sudah dibilang sudah kronis lah. Kenapa? Dari sudut pandang etika, eksploitasi alam yang menurut saya ini sudah berlebihan, dan lemahnya lembaga kita, lembaga pemerintah untuk mengawasi eksploitasi alam ini. Bencana ini juga bukan hanya fenomena alam, tetapi juga konsekuensi dari perbuatan kita yang secara berlebihan tanpa adanya pencegahan. Mungkin itu menurut saya. Oke. Berarti dari pernyataan tadi, banjir di Sumatera ini semata-mata bukan akibat bencana alam, melainkan dipicu oleh eksploitasi alam yang berlebihan dan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Betul, karena seperti kita lihat, yang terjadi saat banjir kemarin bukan banyaknya sampah yang berkeluaran dari banjir, melainkan dari gelondongan-gelondongan kayu yang ikut mengalir dalam banjir tersebut. Sudah tentu ini pasti perbuatan dari eksploitasi alam, kan? Bener banget Bang Jul. Setuju. Pada saat itu, pada saat banjir mulai deras dan juga air mulai naik, banyak banget gelondongan-gelondongan kayu yang tentunya itu terjadi akibat ulah manusia, ulah dari oknum. Nah, mungkin ya kita bisa melihat sendiri itu pastinya bukan semata-mata, bener banget kata Bang Jul, bukan semata-mata tentang bencana alam, namun adanya campur tangan manusia di alam kita ini. Baik, dari peristiwa atau kejadian yang terjadi ini berarti mencerminkan dampak langsung dari keputusan dan aktivitas manusia. Selanjutnya saya akan bertanya ke Bung Zaidan. Baik, Bung Randi. Sekarang dari Bung Zaidan sebagai pandangan pemerintah, banyak kritik muncul terkait penanganan banjir ini. Bagaimana sikap dari pemerintah yang seharusnya menanggapi semua kritik atau saran dari masyarakat? Ya, tentunya ya sebagai pemerintah itu memandang kritik sebagai bentuk partisipasi warga. Nah, sejak 16 November tahun lalu, pemerintah telah melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan serta evaluasi kebijakan. Walaupun banyak kekurangannya dan banyak juga rintangannya, seperti helikopter yang tidak bisa turun ke tanah karena banjir ya. Yang mau nggak mau melemparkan bantuannya dari atas helikopter ya, walaupun itu terkesan tidak etis. Kurang etis, bener banget. Tapi apa lagi yang mau dilakukan selain itu coba? Dari kendaraan darat kita tidak bisa, dan yang hanya bisa dari kendaraan udara seperti helikopter tadi ya. Dan pemerintah sebenarnya responnya lumayan cepat untuk hal itu ya.
dapat mendapatkan berita langsung gerak cepat. Ya walaupun sebenarnya waktu terjadinya bencana koneksi internet itu ada lumayan terputus, yang sebenarnya agak terlambat sedikit saja. Jadi dan juga data-data dari raket-raket yang hilang itu juga masih dilakukan ya. Masih belum banyak laporan yang masuk, itu terlambat. Dan juga kan beberapa kasus yang lalu tuh ada Pemda yang dinyatakan hilang karena koneksi internet dan juga listrik yang mati. Tapi tetap pemerintah bergerak cepat untuk membantu mengevaluasi, mengevakuasi dan memberi bantuan untuk rakyat yang terkena bencana. Itu saja sih. Boleh nambahin. Boleh. Silakan. Silakan interupsi boleh. Menurut pemerintah kan sudah bergerak cepat ya. Iya. Tapi kenapa seperti kita lihat masyarakat masih kurang senang dengan apa yang dilakukan pemerintah? Ya jujur pemerintah kita itu masih manusia biasa. Bukan Kita bukan dewa. Apa yang dikeluhkan itu hal yang wajar ya. Apalagi pemerintah itu melakukan semampunya untuk membantu rakyat. Apalagi dengan bencana yang seperti ini dan juga akses yang terbatas bagi pemerintah ya. Yang tadi saya bilang itu koneksi internet itu sangat-sangat terbatas. Jadi yang bisa kita lihat itu dari media sosial. Media sosial itu pun internet itu munculnya setelah beberapa hari ya, baru keadaan-keadaan di sana muncul dari media sosial. Jadi wajar saja sih menurut saya. Apalagi kan setidaknya kita membantu gitu, daripada pemerintah tutup mata, itu adalah hal yang tidak wajar. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan banjir dan Iya. evaluasi kebijakan serta menyadari adanya kekurangan yang menjadi tanggung jawab untuk diperbaiki lagi ke depannya. Benar, sangat benar. Oke, langsung saja saya bertanya ke ini Bung Radot sebagai aktivis lingkungan pandangan masyarakat. Bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap peristiwa ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Banjir ini merupakan peringatan keras buat kita semua. Bukan hanya dari pihak pemerintah, namun kita pun turut ikut membantu. Yang tadi kita simpulkan bahwasannya ini bukan kejadian alam biasa, ini pasti adanya campur tangan manusia. Sebagai aktivis lingkungan dan juga yang menerima respon langsung dari masyarakat, kami bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian alam. Namun kritik kami tetap berlandaskan etika dan data, bukan emosi. Tujuannya bukan menyalahkan, tapi mendorong perubahan. Baik. Dan saya ada pertanyaan lagi, apa bentuk tanggung jawab sosial yang harus dilakukan sebagai warga negara menurut Anda? Bentuk tanggung jawab sosial. Saya kembalikan lagi pertanyaannya kepada pihak pemerintah. Karena sejujurnya pihak-pihak masyarakat ini sangat amat gimana ya? Lebih kontra terhadap pemerintah setempat. Dikarenakan adanya yang seperti tadi isu-isu yang disampaikan oleh narasumber, adanya gelondongan kayu segala macam yang tentunya masyarakat pun mungkin segelintirnya tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Yang harusnya tanah tersebut menjadi daerah resapan malah disalahgunakan untuk pengambilan kayu dan sejenisnya. Gimana menurut pemerintah? Tanggapan pemerintah? Ya untuk hal ini ya itu balik lagi ke pemerintah daerahnya ya. Jujur untuk pemerintah pusat itu untuk kewenangan terbatas, apalagi untuk daerah. Walaupun kita lihat dari isunya dari perusahaan yang punya perkebunan kayu itu adalah dari menteri kita ya, walaupun itu masih isu ya. Tapi balik lagi itu perizinan tuh lewat dari pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat. Iya benar banget sih. Itu seharusnya bisa dilihat dari beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian ini tuh kita bisa ambil contoh dari pemerintah Gubernur Jawa Barat ya, KDM Kang Deddy itu kan menggusur tempat wisata di Puncak Bogor ya, karena itu adalah tempat resapan air. Benar banget.
seharusnya pemerintah daerah itu meniru seperti itu. Saya tidak menyalahkan pemerintah daerah, cuman alangkah lebih baiknya hal yang seharusnya itu menjadi tanah resapan itu seharusnya tidak dijadikan tempat lain gitu. Apalagi ini menyangkut banyak hal, dampaknya itu bisa melebar kemana-mana. Ya seperti itu sih seharusnya. Sepakat sih. Tapi saya ada pertanyaan untuk Bung Radot. Boleh. Perihal tadi masyarakat tuh bagaimana sih responnya tentang dampak ini, kan seharusnya masyarakat tuh kan saling membantu ya. Tapi yang saya lihat-lihat di media sosial tuh kan kita lihat tadi masyarakat itu ada yang menjarah toko-toko. Bukankah itu adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan ya? Bukankah masyarakat seharusnya saling menolong masyarakat? Itu bagaimana menurut Bung Radot? Menurut saya sih ada dua sih respon saya. Sebenarnya bisa saya dukung atau bisa juga saya tidak dukung gitu. Kenapa harus mendukung? Bukankah hal itu sangat negatif sekali ya? Sebenarnya itu kegiatan yang negatif, tentu saja negatif. Penjaraan itu sangat amat melanggar norma dan etika. Betul. Karena merampas hak atau ya hak milik orang lain, benar banget. Namun dengan kondisi yang terjadi pada saat itu tidak ada internet dan juga bahan makanan yang sangat amat terbatas. Iya, terbatas, betul sekali. Mungkin kita di sini juga kalau misalnya mengalami hal tersebut, pasti ada juga pikiran kotor yang membuat kita ingin mengambil hak milik orang lain. Melihat mereka berlebihan stok mungkin makanannya atau ya barang-barang pokoknya. Iya. Tetapi ya tetap saja hal yang salah tetaplah salah. Tetapi buat segelintir masyarakat yang bukan terdampak di banjir tersebut, Ya. nah mereka itu malah saling respect, malah mereka itu membuat seperti streamer, mereka membuka galangan dana, donasi, dan juga nominalnya juga nggak sedikit juga, dan bisa lumayan lah membantu masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut. Tapi kalau saya lihat ya, efek penjarahan ini pasti ada penyebabnya. Kenapa saya bilang begitu? Tentu mereka terlambat menerima Bantuan. Benar banget. Jadi mereka ya secara terpaksa nih Ya. lihat keadaan anak-anak mereka yang kelaparan, kebutuhan yang kurang ya kan. Menurut saya ini memang respon yang terlambat dari pemerintah. Makanya mau nggak mau mereka harus melakukan itu. Ya, tapi Untuk bertahan hidup. tapi balik lagi seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah tadi, adanya keterbatasan internet dan juga hubungan komunikasi antar daerah itu ya terbatas banget ya. Ya, Itulah yang menyebabkan gitu. Akses dari pemerintah tuh sangat terlambat ya, apalagi kan juga dibatasi. Iya, benar Aksesnya dari bencana alam ini, jujur kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena hal ini bisa menjadikan kita tuh sebagai pelajaran ya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi mungkin menurut saya ya solusi agar tidak terulang kembali, karena sebenarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul banget kan. Betul banget. Untuk mencegah hal tersebut kita sudah tahu nih isunya itu ternyata bukan semata-mata tentang bencana alam. Iya. Pasti adanya oknum yang terlibat. Mungkin pemerintah tahu atau mungkin pemerintah tidak tahu. Nah, gimana nih solusi yang bisa kami dapatkan mungkin dari pemerintah, solusi sementara mungkin. Ya, untuk kedepannya. solusi sementara seperti yang kita tahu ya di berita-berita, itu pemerintah sedang membuat organisasi khusus yang untuk menanggulangi bencana ya. Sebenarnya sih menurut saya pribadi kita kan sudah ada Basarnas. Itu ya tidak apa-apa sih, apalagi ini bencana yang skalanya lumayan besar. Tapi untuk hal itu menurut saya masih kurang. Lebih baik pemerintah itu membuka keterbukaan ya. Seharusnya pemerintah itu terbuka untuk berbagai hal, dan juga seharusnya rakyat itu juga lebih kritis terhadap hal yang seharusnya tidak terjadi. Maksudnya itu seperti tanah itu adalah tanah resapan, seharusnya rakyat itu mengkritik. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah kita itu tidak akan bergerak tanpa dikritik. Ya, benar banget sih. Kan kita lihat itu perusahaan itu ada dengan izin dari orang dalamnya, membabat habis hutan-hutan penyerap air ya, hutan-hutan, terus membangun hutan tebang ya untuk kayu,
mebel atau segala macamnya untuk manufaktur. Yang itu jujur penyerapan airnya tuh sangat sedikit dibanding hutan-hutan biasanya. Dan ya rakyat tidak terlalu tahu ya. Berarti sebenarnya masyarakat ini hanya perlu diedukasi ya. Iya Bung Zaidan, ya? benar, seharusnya kita tuh rakyat itu diedukasi dan pemerintah juga harus lebih terbuka. Sama-sama membuka mata istilahnya ya. Lebih terbuka dan juga seharusnya KPK lebih aktif ya dalam melihat hal-hal itu. Hmm. Jujur untuk KPK juga dia masih terbatasi dari pemerintah, dari aturan-aturan yang aneh sekali membatasi mereka, dan juga orang di sana backupnya terlalu besar. Kita tidak tahu. Kita lihat seperti ini masih isu-isu dan belum terbukti, bukan? Betul. Ini dari sini saja kita sudah terlihat kalau di sini masih ada peperangan politik antara pihak ini dan pihak itu, pihak-pihak orang besar untuk menjatuhkan yang ini dan menjatuhkan yang itu. Ya seharusnya itu sikap yang tidak sangat profesional. Harusnya mereka tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi seharusnya mereka saling membantu dan menjadikan ini pelajaran untuk tidak melakukan hal tersebut. Baik, benar. Pemerintah responnya terlihat aneh, masih tidak terlalu profesional. Menurut saya sih seperti itu. Jadi saya ada satu pertanyaan terhadap pandangan pemerintah terkait pembabatan hutan-hutan secara besar-besaran hutan di Sumatera. Apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyisir siapa saja yang terlibat dalam pembabatan hutan-hutan yang memiliki resapan air tinggi? Mungkin itu menurut saya tidak terjamah lagi sih, Bung Zaidan. Karena bencana yang sudah terjadi, otomatis fokus pemerintah itu bukan ke situ lagi. Ya benar. Nah itu tadi solusinya itu ya kita sama-sama kritis, sama-sama terbuka, sama-sama membuka mata, bukan hanya tentang pandangan kita terhadap pemerintah, namun pandangan kita terhadap lingkungan. Dan pemerintah juga sama. Pemerintah juga membuka mata terhadap masyarakat, kebutuhan masyarakat gimana, kenapa mereka membuat hutan. Mereka membuat hutan juga pasti ada alasannya. Mungkin keterbatasan ketenaga pekerjaan, benar banget, mata pencarian. Karena menurut saya mungkin di Sibolga ya, khususnya mungkin daerah saya, kampung saya, Sibolga sendiri, itu kan banjir tuh. Menurut saya pekerjaan mereka itu hanya 3 dari kesemua itu ya, di samping pemerintahan ya. Itu hanya nelayan, becak, sama supir lintas. Nah, bagaimana? Apakah tidak ada solusi dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih yang lebih luas dan juga lebih fleksibel ya? 19 juta lapangan kerja dari Gibran, dari Pak Gibran. Aduh, Anda terlalu Maju banget dari ini terlalu berbahaya. Tapi jujur, Bung Jo. untuk saya ya, sebenarnya pemerintah itu punya banyak kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan ya. Tapi dilihat dari Sumatera khususnya, pembabatan habis hutan itu ya untuk balik lagi untuk pekerjaan. Dan di kampung saya Siantar, kebanyakan pekerjaan itu adalah petani, apalagi mereka petani sawit. Itu adalah pekerjaan utama. Sawit. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja utamanya di sawit. Ya jujur, untuk mengganti pekerjaan tersebut itu bukan hal yang mudah dan bukan waktu yang cepat untuk mengganti pekerjaan tersebut. Apalagi kita punya penduduk yang hampir 300 juta. Itu bukanlah hal yang mudah untuk mencari pekerjaan hal seperti itu. Nah, untuk pemerintah menambah pekerjaan itu sebenarnya banyak hal. Banyak hal untuk menambah pekerjaan, apalagi untuk menarik investor asing. Contohnya itu adalah pajaknya, dari pajak perusahaan dan juga tenaga kerja yang ahli. Jujur untuk tenaga kerja negara kita itu sebenarnya bagus-bagus aja. Bagus banget sih. Yang kurang itu adalah banyak hal dari rakyat ya. Itu adalah pemalakan dan ormas tentunya. Apakah bisa untuk membubarkan mereka? Tentu tidak, karena backup mereka yang sangat besar. Benar, kita nggak tahu apa di belakang mereka, Ya, benar banget. kita lihat saja kan, maaf ya ini kita agak melenceng. Itu perusahaan-perusahaan yang tiap pengantaran itu selalu dipalak ya. Itu kan banyak gitu kasusnya.
Dan itu ormasnya bukan 1-2 biji doang, tapi banyak banget, banyak banget. Apalagi tiap-tiap tahun baru mereka minta THR, padahal mereka bukan karyawan, kan aneh ya. Seharusnya pemerintah itu membatasi ya ormas-ormas yang seperti itu untuk membuka investor dari luar tuh datang. Itu banyak banget. Kendala untuk investor tuh datang tuh banyak banget. Dari salah satu contoh besarnya itu adalah ormas. Bahkan kalau dilihat kita juga kalah saing dari Vietnam dari hal itu. Jadi untuk saya sih pemerintah harus lebih ngulik lagi ya, harus lebih belajar lagi dari negara-negara tetangganya, dan juga membubarkan orang-orang yang tidak mau bekerja dan hanya mau malak. Seharusnya dibubarkan saja. Dan juga potensi untuk kita berkembang tuh banyak, untuk pekerjaan itu banyak banget. Ya seperti itu sih menurut saya. Mengenai pembabatan hutan ini ya, kemarin ada sedikit video-video yang beredar isu, bahkan ini dari pemimpin wilayah tersebut, bupati atau wali kota ya kemarin, itu malah mengatakan daerah yang sudah dibabat habis hutannya bakalan diganti jadi hutan, tapi itu hutan sawit. Nah, itu menurut itu saya gimana? pandangan yang sangat amat salah ya. Iya. Iya itu jujur ya. Kenapa jadi hutan sawit? Jujur itu sebenarnya langkah yang salah ya. Menurut saya tidak bisa menyangkal itu tidak bisa dikatakan benar. Tapi balik lagi, ketika seseorang menghadapi bencana, hal yang mereka butuhkan selain dari bantuan makanan dan papan dan juga sandang itu adalah uang. Nah, mereka yang telah kehilangan pekerjaan dari bencana, mereka membutuhkan pekerjaan yang cepat. Mungkin Pemda tersebut mengambil langkah yang terhitung tidak bijak, tapi butuh langkah yang cepat. Dan itu adalah hutan sawit, di mana kita bisa mempekerjakan banyak orang juga. Jadi ya mau tidak mau sih menurut saya. Tapi mungkin dari situ bisa diulik lagi, untuk setelah itu bisa diganti dengan yang lain. Seharusnya itu adalah langkah pendek sebenarnya. Dari sisi pekerjaan sih memang masuk akal. Cuman Pak, dari sisi lingkungan, saya rasa tidak ada efek ke lingkungan. Benar banget. Soalnya seperti mungkin banyak yang belum tahu ya. Struktur pohon sawit itu benar-benar jahat banget sebenarnya dibanding pohon-pohon lain. Pohon-pohon lain mempunyai akar tunggang yang panjang sampai ke bawah, itu yang digunakan untuk menahan atau menghalau Mencengkram air. Ya, benar banget. Sedangkan akar sawit itu cuman kayak serabut dan dia pendek. Betul banget. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin pemerintah kurang teredukasi juga mengenai struktur dari pohon atau mungkin lingkungan, mengenai tanah segala macam itu. Ya, tapi banyak banget sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di hutan untuk menafkahi keluarga kita selain hutan sawit ini. Iya benar. Potensi seperti saya bilang tadi, potensinya banyak. Cuman untuk pengambilan kesempatannya itu sangat tidak bijak ya. Kebanyakan itu ngambil kesempatan dalam jangka pendek. Ya. Nah, tapi menurut saya itu memang benar-benar murni ngambil keuntungan besar dengan yang cepat gitu loh, yang kayak benar-benar instan, kotor istilahnya. Itu juga balik lagi ya dari kitanya juga. Dari rakyat kita juga kebanyakan tidak terlalu mendukung atau tidak terlalu mau menunggu hasil atau menunggu proses. Ya. Kebanyakan itu hanya menunggu hasil ya, seperti kita lihat ya, banyak lah itu ya. Mereka nggak peduli proses gitu ya. Menurut saya ya langkah yang paling tepat itu adalah mengubah perspektif dari kita, dari awal dari rakyat. Yang seperti kita tahu, dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat ke pemerintah. Ya, pemerintah juga cerminan dari rakyatnya. Jadi seharusnya kita edukasi dari rakyatnya juga, yang untuk kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang sama gitu. Mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan banyak hal, kebijakan-kebijakan yang hanya ingin hasil cepat dan tidak bijak bisa berubah ke depannya. Ya, saya harap sih dengan kejadian ini pemerintah bisa lebih bijak lagi, bisa lebih peduli lagi, bisa lebih terbuka lagi untuk rakyatnya, dan ya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bener banget. Sebagai penutup, satu pesan singkat dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bung Julian. Oke, mungkin satu pesan singkat ya. Ya. Etika lingkungan itu menurut saya
dasar dari keberlangsungan hidup. Bukan hanya untuk manusia loh, untuk hewan-hewan juga. Jadi kita ini hidup saling membutuhkan. Bukan hanya manusia sama butuh manusia lain, hewan juga butuh manusia. Jadi kita sama-sama hidup, sama-sama menjaga. Bener banget. Langsung bagaimana satu pesan singkat dari Bung Zaidan? Ya untuk saya, untuk kita semua, tolong lebih peduli lagi ya. Tolong untuk lebih peduli lagi, jangan terlalu cuek dan jangan terlalu menutup mata. Apalagi untuk pemerintah, ini juga untuk rakyat juga ya. Kita punya tanggung jawab untuk lingkungan kita. Kita punya tanggung jawab untuk sekitar kita. Dari hal kecil jangan membuang sampah sembarangan. Dan untuk hal besarnya, jangan membabat hutan. Jadi tolong, kalau seandainya terjadi bencana, itu bukan salah satu orang, bukan salah satu pihak, itu salah kita semua. Benar. Jadi tolong lebih peduli, lebih peka terhadap sekitarnya. Jika ada hal yang salah, jangan menutup mata. Jika ada hal yang salah, mari ingatkan dan mari tegur untuk melakukan hal yang lebih baik. Ya, dari saya itu saja sih. Bagaimana dari Bung Radot? Dari saya ya. Mungkin dari saya singkat saja sih. Menjaga alam itu sama kayak kita jaga keluarga kita. Sama-sama bentuk tanggung jawab kita masing-masing. Kalau misalnya kita menjaga keluarga kita itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga untuk keluarga kita. Begitu juga kita menjaga alam. Kita harus bertanggung jawab sebagaimana kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Nah, jadi akhir katanya mungkin kami turut berbela sungkawa dan juga turut prihatin. Benar. Semoga kondisi alam dan juga mungkin dari segi mata pencaharian bisa perlahan memulih, membaik dan juga bisa kembali ke sedia kala atau mungkin menjadi lebih baik lagi. Amin. Berarti banjir dari peristiwa banjir yang telah terjadi kemarin adalah bentuk peringatan keras bahwa kebijakan harus berpihak pada kelestarian alam dan dikritisi secara etis serta berbasis data. Terima kasih kepada seluruh narasumber kali ini. Sama-sama. Semoga pada diskusi atau podcast kali ini mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup ke depannya. Baik. Terus sekian dari diskusi kami kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.